Sudah Pak Yasir? Iya Pak, Ya Pak Yasir. ya. Assalamualaikum Pak Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sehat ya Pak Yasir? Insya Allah Ya, siap Pak. salam kenal Pak Yasir. Ya, Ngajar di Alhamdulillah. mana Pak Bapak Saya ngajarnya? di SD Negeri 2 Kesumajaya, Kecamatan Bekri Pak. Oh bakery ya. Oke. Baik Pak Yasir ya. Selamat Bapak sudah bisa ngajar ya. Ini bersyukurlah teman-teman yang sudah dapat tempat ngajar itu ya. Ya Hmm. semakin lama semakin ya susah lah ya. Ya karena masyarakat hidup bermasyarakat gitu kan. Penduduk makin bertambah, risikonya lapangan kerja semakin sempit gitu ya. Kecuali memang ada terobosan-terobosan sehingga membuat lapangan kerja itu lain ceritanya gitu. Oke, Pak Yasir, saya hanya menanyakan klarifikasi aja nggih Pak Yasir. Jadi Pak, Apa yang pernah Bapak lakukan selama ini ya mungkin kalau ada apa kurangnya saya bisa nambahkan ya kalau Bapak ada masukan ya saya terima gitu ya. Oke, Pak Yasir ya. Oke, Pak Yasir. Eh, Pertanyaannya, ya, Pak Yasir, iya Pak. bagaimana Bapak menyusun komponen perangkat pembelajaran, gitu ya, yang bisa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, ya, sampai ke tahap apa, berpikir secara HOTS, nah, tingkat tinggi, gitu ya. Nah, gimana Bapak? Menyusun Ya, komponen perangkat pembelajaran. Nah, ya boleh dari RPP, di situ nanti membutuhkan siswa yang memerlukan harus bisa apa menghasilkan hasil belajar dengan cara mampu untuk berpikir kritis itu seperti apa? eh, dengan yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran dulu Pak. Ya pasti itu. Terus yang kedua, menyusun materi secara sistematis. Ya, Terus memilih metode Pak. ya pasti itu. Hmm. Terus merancang kegiatan yang menarik, Ya, terus rencana waktu yang efektif, ya pasti. evaluasi dan penilaian. Ya, ya, itu yang terakhir paling ya. Iya, Nah, Pak. sekarang bagaimana Pak Yasir ini ya eh, bisa menghasilkan anak itu mampu untuk berpikir kritis itu eh, Bapak awali dari mana? Dari tujuan ya Pak ya? Iya, Pak. Ya, Dari pasti tujuan. dari tujuan. Ya, nah Iya, tujuan pembelajaran itu untuk menghasilkan ya anak itu bisa berpikir kritis. Nah, iya. gitu. Ya, Bapak awali dari mana? Tujuan itu dari mana? Kata Materi kerja, langkah kata kerja, oh yang operasional, yang menghasilkan anak itu bisa berpikir kritis. Berarti kata kerjanya itu yang ya yang cukup tinggi. Nah, gitu ya, tidak hanya menjelaskan, menerangkan, memahami. Nah, gimana kalau bisa memahami dia berpikir kritis? Ya tentunya ya tadi harus bisa C-nya C-nya tinggi, tingkat tinggi. Jangan C1, C2 Pak Yasir. Iya, Pak. Nah, ya Ya. mungkin C4, C5 nah, itu ya Iya, untuk Pak. menganalisis. Nah, Bapak situ diharapkan siswa bisa menganalisis. Nah, Bapak apa materinya kemarin, Pak? Temanya. Temanya ketika kehidupan telah berakhir, Pak. Oh, kiamat. Iya. Iya, iya. Gimana bisa Bapak merumuskan misalnya siswa itu bisa berpikir kritis? Gimana? Ya, menghasilkan dengan tema itu, anak itu bisa menganalisis. Nah, kira-kira hasilnya itu seperti apa? Menganalisis tentang kehidupan setelah kehidupan itu. Eh, dengan memberikan contoh tentang kematian di sekitar, Pak. Ya, gimana ya? Menganalisis. Jadi menganalisis supaya dia bisa mengungkapkan ya bahwa Iya. eh, 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 di akhir kehidupan ini apa yang ya itu Pak. Ya, Hmm. sebelum berakhir kehidupannya apa yang harus dipersiapkan nah, gitu kan Yang harus dipersiapkan ya adalah menganalisis iya dia bisa bercerita iya jadi dari situlah dia bisa menganalisis setelah menganalisis dia bisa menyimpulkan bahwa apa ternyata kehidupan ini sifatnya
sementara atau ya perlu persiapan ya, eh, masa-masa persiapan menghadapi seperti itu. Apa yang harus dilakukan ya sebanyak mungkin. Nah, ya sebagai modal, gitu ya, atau sebagai ya tanaman berangkat sang apa, istilahnya, eh, bekal, ya bekal, setelah menghadapi masa kehidupan yang dialami ini. Nah, itu kan Bapak bisa, artinya itu bisa membuat anak bisa menganalisis ya, kehidupan setelah kehidupan ini berakhir, apa yang mereka lakukan gitu ya, setelah dianalisis gitu. Oke, eh, itu perlu anu ya Pak, anu ya, setelah menemukan tujuan nanti perlu dievaluasi ya, hasil Iya, analisis seperti apa. Nah, iya. Bapak menganalisisnya itu, eh, membuat analisis itu, rumusannya itu didasarkan pada apa, Pak? Dasarkan pada tujuan pembelajaran, Pak. Tujuan. Iya, nggak nggak bisa lepas dari tujuan, Pak. Semua itu apa ya? Dasarnya pijakannya itu di tujuan. Ya, gitu ya. Meskipun ada materi, ada metode, ada minat, tapi jangan lepas dari tujuan. Tujuan. Ya, iya. Setiap apa saja pasti punya tujuan. Nah, tujuan itu di akhir dievaluasi apakah tujuan itu bisa tercapai atau tidak. Ya dasarnya ya tadi ukurannya ya tadi ya, Iya, menggunakan instrumen tadi, instrumen yang baku artinya itu ya. Baku itu, didasarkan pada tujuan instrumennya. Tujuannya satu ya, apa, rumusannya ya bisa minimal satu, minimal ya Pak ya. Tapi bisa juga pembuatan instrumen itu bisa lebih dari satu. Nah, tapi kurang nggak boleh. Nah, rumusan tujuannya tiga berarti minimal harus ada tiga rumusan instrumen. Lebih boleh, nggak apa-apa. Tapi ya jangan terlalu banyak, menyesuaikan waktunya. Bapak kemarin melakukan apa ya? Membuat penelitian enggak, Pak? Ketika selama PPG ini, membuat belum. proposal lah gitu. Oh iya, Mas Membuat proposal. proposal. Ya, proposal penelitian apa, Pak? Penelitian Pembelajar, apa? Penelitian apa? penelitian pembelajaran berbasis masalah. Ah ya, boleh. Tapi jenis penelitiannya apa? Jenis Itu penelitian masalahnya di kelas apa di luar kelas, Pak? di dalam kelas, Pak. Dalam kelas. Maka penelitian Bapak jenisnya apa? Penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas Gitu? ya. Nah, Penelitian disingkat tindakan apa itu, kelas. Pak, biasanya? Ya, Pak. Penelitian, penelitian tindakan kelas itu disingkat apa? PTK. PTK. Nah, Iya. Bapak bilang tadi skopnya masalahnya itu di dalam kelas. Betul, Pak. Ya, kalau di luar kelas di lapangan sudah beda lagi, nggak cocok kalau menggunakan PTK. Hmm. Kenapa Bapak kok diajarkan atau diharuskan atau dibekali penelitian tindakan kelas? Kira-kira untuk apa ya, Pak? Untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau belum, terus kekurangan-kekurangan yang terjadi Bukan, di bukan dalam itu. kelas. Untuk mengatasi masalah, Masalah nah, di dalam kelas itu. Nah, kalau judul Bapak kemarin apa, Pak? yang PTK. Yang PTK ya. Intinya mau mengatasi apa? Masalahnya eh, apa? Masalah upaya meningkatkan hasil belajar materi ketika kehidupan telah berakhir menggunakan metode problem based learning, Pak. Ya, berarti bukan. Itu untuk modul Bapaknya. Yang untuk penelitiannya aja. Bapak mau meningkatkan apa? Meningkatkan pembelajaran. Nah, bukan. Bukan. Meningkatkan supaya anak ini ada masalah pada anak itu, Pak. Ya, misalnya skornya tetap nggak pernah naik-naik 7 terus nggak pernah 9 gitu. Nah, Bapak mau mengatasi masalah skor ini ya. Nah, hasil belajar apa misalnya? Ya. Nah, Bapak menawarkan apa untuk meningkatkan supaya tidak 7 terus lama ini. Ya kesulitan, bahkan 7 masih bagus ya. Kalau tidak naik-naik misalnya hasil belajarnya kok nggak pernah tinggi, 5 paling tinggi 6. Nah, Bapak mau meningkatkan itu. Berarti Bapak harus ada perlakuan nama tindakan. Terus ada Tindakan. tindakan. Ya, untuk mengatasi yang nilai
paling tinggi 6, tidak pernah 7 ini. Nah, masalah itu misalnya di kelas. Ya, maka Bapak perlu melakukan PTK itu. Ya, Hmm. tujuannya Ya, apa? Ya untuk memperbaiki, ya, ibaratnya untuk mengobati penyakit yang ada di dalam kelas Bapak itu. Nah, Bapak ya. melakukan tindakan, action, ya, maka dikatakan action research tindakan kelas itu. Apa tindakan Bapak? Penerapan apa? Mau menerapkan apa? Kalau hasil belajarnya rendah, nggak pernah 7 6 terus nggak pernah naik-naik. Apa tindakan Bapak? Penerapan apa? Meremedi, Supaya Pak. terjadi peningkatan. Bukan, bukan Iya. terlepas dari itu bukan Pak. Nah, ini penelitian Pak. Hmm. Supaya dia naik ke terkatrol ya, terus jadi 9. Selama ini 6 paling tinggi. Terus Bapak Umumkan. melakukan tindakan apa sehingga diukur hasilnya melalui siklus-siklus itu ya, sehingga nilainya jadi lebih tinggi lagi. Nah, karena Bapak menerapkan apa? eh, Mengganti model pembelajaran. Nah, bisa model, bisa metode, bisa strategi. Nah, jadi judulnya penerapan strategi apa, Pak? Nah, gitu ya. Bla bla Ya, bla. Bapak pilih strategi apa? Ya, untuk meningkatkan hasil belajar apa, mata pelajaran apa. Nah, tapi strategi itu ingat, Pak ya, belum pernah digunakan. Ya, Pak ya, kalau sudah digunakan ngapain? Tidak ada ya, gunanya. Ya, carilah strategi. Bapak membaca-baca literatur, membaca teori, ternyata ketemu strategi ini katanya ampuh. Nah, untuk meningkatkan apa? Wadah, saya buat judul PTK saya, penerapan strategi apa? Nah, gitu ya. ya, Apa C7 ya. Nah, LC7 apa? Learning cycle 7 5 7 ya. Nah, terus ada itu Pak, macam-macam strategi. Ada 100 lebih strategi pembelajaran. Bapak ambil salah satu ya karena ini berkaitan dengan peningkatan hasil belajar apa. Nah, itu obatnya ibaratnya. Bapak mau menerapkan itu. Dan nanti diterapkan di penelitian Anda ya, penelitian Bapak ternyata pada siklus satu meningkat. Awalnya 5 atau 6 jadi 6,5. Terus siklus berikutnya ditingkatkan menjadi 7. Oh, meningkat lagi. Terus sampai siklus berapa? Bapak kalau mau mencapai menginginkan skornya 10 ya monggo. Nah, ya, siklusnya ya, terus di dilanjut gitu. Kalau ya, cukup sesuai target Bapak pada 80% tercapai ya sudah berarti siklusnya dihentikan. Artinya penelitian sudah cukup karena sudah tercapai kan. Menginginkan Bapak kan skornya 80 ya ya 80% itu sudah mencukupi KKM atau apa di kelas itu pokoknya sudah memenuhi persyaratan lah. Berarti nggak perlu ditingkatkan. Atau juga semuanya sudah 80 nggak pernah siklus lagi nggak pernah meningkat tetap 80 ya sudah. Berarti siklusnya itu dihentikan. Ya, itu Pak. Nah, itu selain itu ya. Bapak melakukan penelitian itu. Nanti kalau Bapak naik pangkat sampai golongan 3 mau naik 4 itu harus ada apa karya ilmiah berbentuk PTK. penelitian. Ya, minimal PTK. Harus ada Pak. Nanti kalau Bapak nggak membuat karya ilmiah penelitian ya mentok di golongan 3. Nah, ya supaya jadi golongan 4 berarti harus ada sebuah atau salah satu karya ilmiah. Ya, Oke ya Bapak, cukup ya. Bapak ya, istirahat. Pak. Terima kasih, Ya, Pak, bimbingannya. bersama-sama. Gitu. Kan Pak Yasir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Oke. Bacaan Bapak tadi bagus ya. Makhrajnya sudah bagus, cara bacanya sudah bagus, tapi tadi ada yang dipanjangkan. Fi ma'zili zi panjang padahal itu fi ma'ziliya bunayyar kab ya. Ya, ini apa hukum bacaan ini, Pak? Ba ketemu dengan mim, hukum bacanya apa ini? Mbak Mat ini gimana? Kap ma'ana. Oke. Mana bacaan gorib jadi ayat ini? Nggak ada, Bu.
Nggak ada. Oke. Oh, dibaca nggak? Diklik nggak YouTube yang saya kirim di grup? Yang Ibu kirim. R untuk kelompok 1 2 kemarin. Iya, Bu. Mm-mm. Oke ya. Ini apa hukum bacanya? Fi ma'ziliya bunayya ma'ziliya apa nih? Makziliyah. Hmm? Hukum bacaannya apa? Fi Id- Idgham bihu, ma'zili bigunnah, Bu. idgham biguna. Fi maujin kal jiba jingka apa? Ifa, ifa, Ifa Ifa apa? ifa, Bu. Bacaan ifa. Kita sebagai guru agama jangan malpraktek. Saya juga sebetulnya belum bagus bacaan saya, jujur, tapi sama-sama kita belajar lagi ya, Pak Yasir. Iya, Bu. Aja. Baik. Ya, siap, Siap Bu. semuanya, saya akan baca 3 kali saja. Ntar, Bu. Siap? Siap, Bu. Inna hadainahus sabila. Inna hadainahus sabila. Sekali lagi. Inna hadainahus sabila. Uktubu. Itu baru setengah, nanti sambung lagi. Ya, lanjut ya. Imma syakirau wa imma kafuro. Sekali lagi. Imma syakirau wa imma kafuro. Sekali lagi. Imma syakirau wa imma kafuro. Uktubu. Di sini hujan nggak terlalu terdengar, Bu. Maaf. Ya, perlu diulangi sekali lagi. Imma syakirau wa imma kafuro. Sudah terdengar Pak Yasir? Sekali Pak lagi Yasir? boleh, Bu. Sekali lagi boleh, Baik. Bu. Ya, oke. Imma syakirau wa imma kafuro. Kalau sudah selesai, tulisannya dilihatkan ke layar. Apa ya, Sir? Oh ya, Punya Yuni, Bu. inna hadaina imma syakira wa imma kaburo. Ada yang ketinggalan, ada yang lewat juga ya, Pak Yasir ya? Iya, Bu. Apa ya, Bu? Ya, nanti kita share ya. Coba punya Baik, Yuni, Bu. Bu Yuni. Semua Ada. dikoreksi? Ya, Bu. Boleh tunjukkan ke kamera semua, kita ambil foto. Nah, gimana? Nah, tuh kelihatan. Oke, sip, sip, sip. 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, cukup. Bapak Ibu, saya sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun sesama guru agama ya. Mari kita sama-sama meningkatkan apa namanya kemampuan kita, kompetensi kita dalam baca tulis Al-Quran. Sebaiknya kalau misalkan kita merasa belum lancar, sebelum mengajarkan ke anak-anak, kita persiapan yang matang, dibaca, terus gimana cara bacanya lihat di YouTube, oh begini, walaupun hanya surat-surat pendek gitu. Jangan sampai kita mengajarkan ke anak-anak dengan melafalkan ada yang salah. Khawatirnya akan menjadi dosa jariah untuk kita. Tapi kalau itu kebaikan, 1 huruf pun luar biasa. Bapak Ibu ngajar di SD ya rata-rata ya? Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Ngajar SD itu luar biasa. Saya kayaknya belum tentu sanggup ngajar SD. Bisa sebulan saya ngajar migrain saya kalau ngajar SD gitu ya. Baru selesai ngomong mulut udah anaknya wah, kayaknya wah, maka
pahalanya banyak Bapak Ibu. Ya, insya Allah. Niatkan setiap kita mengajar itu, maaf nih, bukannya ngajarin ya. Ini ya kita sama-sama berniat ketika kita mengajar itu bukan hanya menunaikan tugas, akan tetapi kita juga adalah niat berbagi ilmu, niat thalabul ilmi, diniatkan lulus ibadah gitu ya. Kalau kita bisa mengajarkan anak murid satu huruf saja atau apalagi kita bersurat-surat, kemudian anak murid kita itu sepanjang umurnya itu mengamalkan ilmu yang kita berikan, itu insya Allah jadi amal jariah kita yang kalau nanti kelak kita sudah tidak ada, itu akan terus mengalir kepada kita. Amin. Ya, jadi mari sama-sama mengupgrade diri. Yang merasa belum baca, belum lihat, share YouTube saya di grup, coba dibaca, dilihat. Memang kalau nggak mendesak itu nggak di ini. Sebenarnya banyak sekali media kita sekarang ini ya. Mungkin sampai di sini dulu. Mohon maaf bila selama mungkin kita nggak ketemu lagi karena kan selalu muter gitu ya. Guru pamongnya itu kemarin saya di kelas G, kemudian sekarang di kelas F, kemudian di kelas terus itu akan muter, tidak akan ketemu lagi. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah, bukan berniat untuk menggurui atau apapun, tapi kita sharing sama-sama. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yuk, untuk terakhir, sesi terakhir kita foto bersama dulu ya. Boleh pasang lagi ininya, background-nya. Pakai Chromebook, Bu. Oh, lah, wis. Yuk, kita foto bareng. 1, Bu Sri, ayo. Ya, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.